Pada video kali ini kita akan belajar cara mengintegrasikan CodeIgniter for Vue.js dan React.js dan juga Tailwind CSS. Mari kita bahas. Sebelumnya saya pernah membahas mengenai cara integrasi CodeIgniter for Vue dan React, dan juga pada video yang lain saya juga pernah membahas cara mengintegrasikan CodeIgniter for dan juga Tailwind CSS. Masing-masing ada di video yang ini dan yang ini. Tapi ketika kita ingin mengintegrasikan ke semuanya, kita akan menggunakan prosedur yang agak berbeda. Jadi bagaimana prosedurnya? Mari kita coba dengan menginisialisasi project baru. Pertama-tama, mari kita buka terminal kita. Atau dalam kasus kali ini, saya akan menggunakan command prompt bawaan Windows 10. Nah, saya inisialisasi dulu CodeIgniter for project-nya dengan menggunakan perintah berikut. Composer create dash project CodeIgniter for /app-starter. Kemudian nama projectnya saya kasih ci4 react tailwind. Kemudian saya tekan enter. Kita tunggu proses inisialisasi projectnya hingga selesai. Baik, proses inisialisasi project CodeIgniter for-nya sudah berhasil. Jadi mari kita buka project ini menggunakan Visual Studio Code dengan mengetikkan perintah code spasi ci4, kemudian kita tekan tombol tab, otomatis akan terisi semua nama direktorinya, kemudian kita tekan enter. Oke, Visual Studio Code sudah terbuka. Selanjutnya saya akan mengaktifkan dulu beberapa extension yang akan memudahkan kita dalam mengerjakan proyek kedepannya. Kita buka extension yang ada di sidebar samping ini. Kita tunggu. Nah, beberapa yang akan saya aktifkan adalah ES7 plus React Redux ini ya. Saya aktifkan hanya di workspace saja. Kemudian PHP Interlepace, apa bacanya ya? Ya itulah. Kemudian Prettier atau Prettier ya bacanya. Oke, ini saya enable. Kemudian juga Tailwind CSS karena kita nanti akan menggunakan Tailwind CSS. Setelah semua extension Visual Studio Code sudah aktif, sekarang mari kita coba jalankan project CodeIgniter for ini. Apakah dia bisa berjalan dengan lancar? Kita bisa membuka terminal ini dengan menggunakan kombinasi tombol Ctrl dan Backtick ya, secara bersamaan. Nah, sekarang mari kita coba jalankan PHP Spark Serve. Kemudian kita klik, tahan kontrol, kemudian kita klik. Browser akan membukanya secara otomatis. Nah, ini sudah terbuka. Selanjutnya, mari kita inisialisasi React-nya dan Vue-nya menggunakan package ini, Mihatorike CodeIgniter Vue.js. Kita scroll ke bawah, kemudian kita kopas ini ke Visual Studio Code terminalnya. Kita buka terminal baru, kemudian kita paste di sini, tekan enter. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, instalasi sudah selesai. Mari kita inisialisasi Vue dan React-nya menggunakan perintah PHP Spark Vue.2 init, kemudian tekan enter. Kita ketikkan React karena kita akan menggunakan React. Nah, sudah berhasil terinisialisasi, kemudian kita install package-package yang diperlukan untuk Vue dan React-nya. Di sini sebenarnya kita disarankan menggunakan npm install, tapi saya pribadi lebih senang menggunakan ban karena menurut saya lebih cepat. Untuk instalasi ban bisa kalian lihat di video yang ini. Oke, saya menggunakan ban, jadi saya ketikkan ban install. Kemudian saya tekan enter. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, proses instalasinya selesai. Jadi sekarang kita akan menjalankan ban run dev
untuk menjalankan front end-nya ya. Tapi sebelum itu kita perlu membuka file .env-nya, kemudian kita tambahkan URL di sini agar dia bisa berjalan. Ini saya ketikkan API saja. Kalian bisa menggunakan yang lain, pokoknya diisi dulu. Ini karena ada bug ya sebenarnya di package-nya. Kemudian setelah kita ketikkan, kita kembali ke terminal, kemudian ketikkan ban run dev, enter. Baik, front end-nya sudah berjalan, tapi sebelum itu kita bersihkan dulu view bawaan dari CodeIgniter-nya. Kita buka app views, kemudian welcome message, kemudian kita rapikan dengan menekan kombinasi Ctrl Shift I. Ini saya tutup dulu terminalnya. Ctrl Shift I. Oke, kemudian Ctrl K, Ctrl 0. Nah, dia akan menutup semuanya. Kemudian saya blok saja ini dan saya hapus. Kemudian yang di head ini ada stylenya juga saya hapus. Kemudian setelah itu kita coba lihat di browser. Oke, kita refresh. Nah, sekarang React-nya sudah aktif di dalam CodeIgniter-nya. Selanjutnya adalah mengintegrasikan dengan Tailwind CSS. Kita buka webnya Tailwind CSS, kemudian kita klik Get Started. Nah, karena kita menggunakan React dan Vite, kita gunakan framework guides yang ada di sini ya. Kalau hanya menggunakan CodeIgniter saja tanpa React dan Vite, silahkan menggunakan Tailwind yang CLI ya, seperti tutorial yang sudah pernah saya buat. Oke, kita buka yang Vite, integrasi dengan Vite. Kemudian kita lewati yang langkah pertama karena kita sudah menginisialisasi projectnya. Kita langsung ke langkah kedua, menginstal Tailwind CSS. Kita salin yang baris ini. Kita buka lagi terminalnya. Ini kita hentikan dulu ya. Karena kita akan menginstal package baru, kita paste di sini. Kemudian karena kita menggunakan ban, npm install-nya kita hapus. Kita ganti dengan ban add. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Setelah proses instalasi selesai, kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu npx tailwind css init -p. Kita paste di sini. Dan karena kita menggunakan ban, kita ganti npx dengan ban x. Ya. Tailwind css init -p. -p itu karena kita menggunakan post CSS ya. Nah, ini sudah berhasil diinisialisasi file tailwind config dan juga post CSS config. Kita buka tailwind config.js, kemudian kita fokus ke kontennya. Kita kasih di dalam array-nya itu petik 2 gini, kemudian titik slash resources garis miring -2 garis miring bintang titik kurung kurawal buka tutup, dan di dalamnya kita ketikkan JS,JSX. Mengapa kita melakukan ini bisa kalian simak di video saya tentang integrasi dengan Tailwind CSS ya. Kemudian setelah Tailwind config ini berhasil kita isi, kemudian nah ini kita kopas indeks CSS-nya. Dan kita buka directory resources, di dalamnya ada style.css. Nah, kita paste di sini. Kemudian Ctrl save. Selesai. Nah, ini baru kita npm run dev ya. Baik, kita jalankan lagi. Ban run dev. Enter. Nah, sudah berjalan. Kita buka lagi di browser. Kita refresh. Oke, sudah terbuka dan stylenya hilang semua. Kita akan coba memberikan style pada halaman bawaan React Vite ini tadi ya. Kita geser ke kanan, kemudian yang di kiri adalah Visual Studio Code. Kita sembunyikan, sebentar kita tutup dulu yang ini. Ini juga kita akan fokus ke app.jsx. Kita tutup sidebarnya menggunakan kombinasi Ctrl B dan juga menyembunyikan terminalnya ya, Ctrl backtick. Kemudian di sini kita akan memberikan flex dan flex call, agar dia
menampilkan elemennya atas bawah ya. Kemudian kita kasih gap -4 untuk memberikan jarak. Nah, seperti ini ada jaraknya. Kemudian kita beri dia min h screen untuk memberitahu bahwa tinggi div-nya nanti sesuaikan dengan layar. Kemudian agar elemennya ini berada di tengah, saya ingin menempatkannya di tengah, kita menggunakan justify center. Kemudian items center juga. Oke, dia udah ada di tengah dan ini logonya sepertinya terlalu besar. Kita coba mengecilkan logonya, kita cari ini logonya yang ini, class name-nya kita kasih H-20. Oke. Kemudian yang satunya juga H-20 biar sama ukurannya ya. Kemudian ini kan saling bertumpuk ya. Kita kasih juga flex. Nah, dia akan berada di kanan kiri karena kita tidak menggunakan flex call, otomatis dia akan menggunakan flex row. Dan kita kasih gap 4 juga agar ada jarak di antara dua logo tersebut. Kemudian oke, backgroundnya kita ganti jadi gelap seperti bawaan React tadi ya. Kita kasih bg -slate -900. Oke, backgroundnya gelap, terus teksnya teks -slate -100 saja ya. Nah, agak putih-putih. Kemudian untuk yang coordinator width plus React ini kita kasih style, class name, font semi bold karena saya ingin membuatnya agak sedikit lebih tebal dan ukurannya juga lebih besar. Jadi menggunakan teks -XL kayaknya. Oke, jadi sedikit agak besar atau 2XL. Sedikit lebih besar lagi. Kemudian yang teks di bawah edit resources ini saya ingin membuatnya tidak menonjol. Jadi saya akan memberikan warna yang sedikit samar dan juga ukurannya lebih kecil. Untuk mengecilkan kita bisa menggunakan teks -SM. Oke, dia lebih kecil. Kemudian teks -slate -500 agar warnanya agak samar. Oke. Dan kemudian tombolnya ini gimana ini? Tombolnya tidak terlihat seperti tombol. Jadi kita akan memberikan class name, kemudian background. Backgroundnya tadi kan bawaannya gelap ya. Ini saya bikin putih saja, slate 100. Oke. Oh, terlalu itu ya. Oh, oke. Backgroundnya teks. Background slate 100, kemudian teksnya slate 900. Dan agar agak melengkung saya kasih rounded 2XL. Nah, kemudian ini terlalu mepet ya. Saya ingin kasih jarak di dalam tombol itu, jadi saya kasih PX 4 untuk memberikan padding di kanan kiri dan juga padding atas bawah menggunakan PY2. Oke, sedikit lebih oke. Kalau kita klik dia berfungsi, tapi saya ingin ketika kita hover mouse di atas tombol tersebut akan menjadi agak lebih berubah warna lah. Jadi kita kasih hover -2 bg-2 slate, kita kasih warna 300 saja kayaknya. Coba. Nah, seperti itu. Tapi saya ingin transisi warnanya jadi lebih halus. Jadi saya kasih kelas transition colors. Kemudian untuk jarak waktunya saya kasih duration 300 biar agak smooth gitu. Coba ya. Nah, seperti itu. Perubahan warnanya agak sedikit lebih halus. Baik, kira-kira seperti inilah panduan integrasi Coordinator 4 with React.js dan juga Tailwind CSS. Apabila ada masukan atau pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.